Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabarnya? Gimana? Sudah semakin semangat ya menjalani hidup Anda semua, gitu ya? Sudah semakin optimis? Betul, karena saya meyakini bahwa ketika Anda mengenal potensi dan bakat Anda, hidup Anda jauh lebih berdaya, hidup Anda jauh lebih optimis. Maka dari itu, yuk kita terus gali potensi dan bakat terhebat Anda melalui Talent Mapping Assessment. Oke, di sesi kali ini saya akan membahas tentang bakat berbakat, yaitu tentang bakat includer. Silakan disimak. Oke, bakat includer adalah orang-orang dengan punya bakat includer kuat gitu ya, 1-7, silakan Anda cek hasil talent mapping Anda. Dia kecenderungannya untuk menerima semua orang dan selalu berusaha agar semua orang memiliki atau mempunyai rasa dalam kelompok atau memiliki feel dalam kelompok. Misalnya contoh, Anda berkomunitas. Orang-orang includer adalah dia ingin menerima semua orang. Kalau Anda sebagai seorang pimpinan atau misalnya ketua organisasi atau komunitas, Anda nggak mau tuh ada orang-orang yang dibeda-bedakan. Jadi pengennya semua orang disamakan gitu ya, dan menerima semua orang. Dan berusaha untuk, ayo dong kita punya rasa memiliki dalam komunitas ini gitu ya. Jadi orang includer tuh kekuatannya di sana. Oke, selain itu orang-orang includer dia memperbesar kelompok. Nah, inilah filosofi dan pandangan hidupnya. Jadi ketika berkomunitas, Anda misalnya ketua dan punya tim orang includer, bersyukur tuh. Kenapa? Karena orang includer itu hasratnya, pandangan hidupnya, itu pengen memperbesar komunitasnya. Pengen memperbesar organisasinya. Untuk ngajak orang-orang, ayo gabung, ayo gabung, ayo gabung. Seperti itu. Gitu ya. Dan juga orang includer memberikan perhatian pada siapapun yang merasa terasing dan berusaha membuat mereka merasa diterima. Jadi orang includer itu pengen banget tuh ya memberikan perhatian kepada siapapun. Tidak ada satu orang pun yang tidak boleh mendapatkan perhatian. Gitu, orang includer tuh filosofi seperti itu. Dan berusaha membuat mereka merasa diterima. Kan biasanya kalau kita bergabung dengan sebuah kelompok, organisasi atau komunitas kan biasanya agak canggung ya karena orang baru. Nah, kalau kamu atau misalnya punya teman yang ngajakin kamu di komunitas tertentu dan dia orang includer, nah teman kamu akan bilang gini, "Udah yuk, nggak apa-apa yuk, ayo kita berekspresi di sini atau kita berkomunitas di sini." Karena apa? Karena ya pengen merasa diterima gitu, pengen setiap orang yang baru bergabung itu merasa diterima. Selain itu baginya, buat orang includer, membuat semua orang merasa bagian dari kelompok adalah sangat penting dan utama. Jadi bagian dari kelompok tersebut tuh penting banget gitu ya. Karena semua orang akan merasakan manfaat dari dukungan yang lainnya. Karena memang orang includer tuh suka ngumpul, suka guyup, suka berkomunitas. Maka dari itu pengen tuh ketika berkomunitas membuat semua orang itu merasa bagian dari kelompok tersebut gitu ya. Dan juga bagi orang includer semua penting ya. Semua orang dalam kelompok tersebut sama-sama penting. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh diabaikan gitu ya. Bagi Anda yang mungkin punya pasangan hidup orang includer gitu ya, saran saya memang berikan ruang kepada dia, pasangan Anda, untuk memiliki komunitas atau membentuk komunitas sendiri. Karena apa? Karena hasratnya emang berkomunitas. Gitu ya. Hasratnya adalah ingin membesarkan sebuah kelompok seperti itu ya. Kalau Anda punya bawahan atau punya atasan orang includer, ya mungkin di kantor Anda atau di perusahaan Anda atau di bisnis Anda perlu yang namanya ruang untuk berkomunitas. Supaya apa? Supaya bakat includernya itu dapat terfasilitasi dengan baik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang bakat includer. Sukses buat Anda.